Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga sehat dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Gembira sekali saya dapat kembali menjumpai Ananda semua dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia, edisi teks berita. Kita masih akan melanjutkan materi kegiatan pramenulis teks berita. Pada video pembelajaran sebelumnya, kamu semua sudah mempelajari tentang langkah yang pertama, yaitu merencanakan liputan. Dan sudah mempelajari juga langkah yang kedua, yaitu mencari bahan berita. Nah, langkah yang ketiga yang akan kita kupas tuntas hari ini adalah melakukan wawancara. Wawancara adalah langkah terakhir dalam kegiatan pramenulis teks berita. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya, wawancara adalah kegiatan bertanya jawab dengan narasumber mengenai topik yang akan kita tulis dalam teks berita. Pihak yang mewawancarai disebut dengan pewawancara, sedangkan pihak yang diwawancarai biasanya disebut dengan narasumber. Selama wawancara berlangsung, pewawancara akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, sedangkan narasumber akan memberikan penjelasan. Oleh sebab itu, kesempatan berbicara lebih banyak akan diserahkan kepada narasumber. Sebelum melakukan wawancara, seorang pewawancara harus mempersiapkan beberapa hal agar kegiatan wawancara yang dilakukan dapat berjalan optimal dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut ini beberapa hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan sebelum dan selama wawancara. Kegiatan sebelum wawancara. Pertama, menentukan topik wawancara. Penentuan topik ini agar wawancaramu berlangsung secara fokus dan terarah. Kedua, menguasai topik wawancara. Kamu perlu menguasai topik wawancara agar dapat menggali informasi secara mendalam dari narasumber. Ketiga, menentukan narasumber. Narasumbermu haruslah pihak yang kompeten dalam topik yang kamu pilih. Keempat, menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan perlu disusun agar tidak ada hal penting yang terlewat dalam wawancaramu. Kelima, membuat janji dengan narasumber. Hal ini juga penting agar narasumber mempersiapkan waktu khusus untuk melakukan wawancara. Keenam, mempersiapkan rekaman atau catatan. Catatan atau rekaman menjadi alat bantu yang penting untuk menyimpan data wawancaramu. Ketujuh, mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap narasumber sehingga dapat terjalin hubungan yang baik. Kegiatan selama wawancara. Pertama, kamu harus memperkenalkan diri kepada narasumber. Kedua, kamu perlu untuk menunjukkan sikap sopan dan ramah. Ketiga, kamu harus membuka wawancara dengan salam dan sapaan. Keempat, kamu perlu mengajukan pertanyaan dengan jelas. Pertanyaanmu harus jelas dan tidak bertele-tele atau membuat bingung narasumber. Kelima, menggali informasi yang dibutuhkan. Saat berwawancara, galilah informasi sebanyak dan sedalam mungkin agar kamu memiliki data yang lengkap. Keenam, mendengarkan narasumber dengan sebaik mungkin. Yang ketujuh, jangan lupa mencatat dan merekam semua pernyataan dan jawaban dari narasumber. Nah, setelah memperoleh data dan informasi dari narasumber melalui kegiatan wawancara, pewawancara selanjutnya perlu membuat transkripsi hasil wawancara. Transkripsi dilakukan atas rekaman wawancara. Selepas itu, pewawancara sudah bisa mengambil data-data penting dari hasil wawancara untuk dibuatkan menjadi bahan menulis teks berita. Demikianlah tadi berbagai hal yang perlu kamu lakukan sebelum dan selama kegiatan wawancara. Sekarang, apakah kamu sudah siap untuk melakukan wawancara? Berdasarkan daftar liputan dan daftar pertanyaan yang sudah kamu susun pada pembelajaran sebelumnya, tentu saja kamu sudah siap untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Selamat berwawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.